Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sahabat yang melekat Allah, petikan surat Yunus tadi mengajarkan kita bahwasannya Allah Ta'ala mempunyai kekasih. Bahasa Arabnya awliya. Jadi jangan diterjemahkan awliya itu orang yang bisa terbang, orang yang bisa menghilang. Itu lain lagi, ya. Awliya berarti ahibba, kekasih-kekasih Allah. Orang tidak mungkin mencintai, mengasihi Allah jika tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka mengenal Allah, bahwa Allah itu sangat menjaga hambanya, Allah itu sangat loyal kepada hambanya, sangat karim kepada hambanya, maka kekasih yang sudah mengenal Allah pasti jatuh cinta kepada Allah dan muncul trust, kepercayaan, rasa yakin di dalam dirinya kepada Allah. Keyakinan ini menumbuhkan sebuah natijah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa galau, tidak ada rasa sedih yang berlebihan. Sahabat-sahabat yang melekat Allah, kenapa mereka mendapatkan ini? Ini dikarenakan mereka innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Ya, dalam surah Al-Ahqaf dia katakan, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami Allah, lalu mereka istiqamah, maka tidak ada khauf, tidak ada yahzan, mereka tidak ada rasa takut, dan juga rasa kesedihan yang berlebihan. Buah dari istiqamah mereka menjaga rasa cinta, rasa percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapakah wali Allah itu? Wali Allah adalah orang yang mengenal Allah. Maka ketinggian derajat seorang wali atau kekasih, sejauh mana kedekatan dia dan pengenalan dia, makrifat dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu muncullah di kalangan ulama semacam pembagian. Kenapa ada fenomena wali yang disebut wali majzub? Wali majzub dari kata jazaba, artinya yang ditarik karena cinta. Ketika dia ditarik oleh rasa cinta yang dominan, berlebihan, maka tidak ada lagi konsep berpikir seperti orang biasa. Jadi alam pikiran sehatnya tertutup oleh rasa cintanya. Maka orang ini kemudian terlihat mirip-mirip seperti orang yang gila. Tapi sebenarnya dia tidak gila. Disinilah butuh kejelian, butuh kehati-hatian, supaya kita tidak merendahkan orang-orang yang seperti ini. Siapa tahu orang yang kita anggap gila, nyeleneh ini, ternyata seorang wali majzub. Wali yang di kolbunya dipenuhi cinta kepada Allah. Karena jangankan cinta kepada Allah, seorang laki perempuan jika cinta kepada sesamanya, sesama makhluk, apa yang terjadi? Maka dia akan mengalami kasmaran. Jika sudah kasmaran, maka akan muncul semi-semi kegilaan dalam mencintai kekasihnya. Rasa percaya diri, memosting, berdua, dan segala macamnya. Teman-teman yang melakukan Allah, jika cinta ke makhluk bisa seperti itu, apalagi cinta kepada Khalik yang sangat loyal kepada makhluk. Ini disebut wali majzub. Ada karakter wali yang biasa kita fahami, yaitu wali masyhur. Wali masyhur, biasanya orang awam taunya wali itu adalah ulama yang mampu menjelaskan hukum-hukum Allah, yang zahirnya sangat terjaga dengan kesolehan. Ini yang disebut wali masyhur. Mereka orang yang mengenal Allah, lalu Allah munculkan mereka di kalangan masyarakat sebagai ulama, sebagai kiai, sebagai ustadz. Tapi ingat, tidak semua orang yang disebut penceramah, dai, ustadz itu sebagai wali. Meskipun dia masyhur, belum tentu dia wali. Kenapa? Kembali ke rumusan awal tadi. Wali adalah orang yang disebut kekasih Allah, yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, ada yang disebut dengan wali mastur. Mastur lawan dari masyhur, wali yang tersembunyi.
yang ditutup oleh Allah SWT dari pandangan manusia. Ada sebagian orang yang berlebihan menganggap wali itu mesti mastur, mesti tersembunyi. Tidak. Wali itu kadang seperti kita, makan kayak kita, minum seperti kita. Dia juga mungkin sehari-hari berkelakar seperti kita. Bahkan mungkin dia bermaksiat seperti kita. Tapi kolbunya mengenal Allah Subhanahu wa taala, ruhnya merindukan Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap nafasnya selalu ingat Allah. Jika kita mengingat Allah hanya pada time-time tertentu, waktu-waktu tertentu, berbeda dengannya. Di hampir setiap hembusan nafasnya, dia mengingat sang kekasih, Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih kurang itu pembagian wali. Tapi teman-teman, yang dimuliakan Allah, wali itu tidak diangkat oleh jamaah, tidak diangkat oleh masyarakat. Karena disebut pangkatnya auliaullah, wali Allah, maka yang mengangkat hanyalah Allah. Lalu siapa yang tahu bahwa seseorang diangkat oleh Allah? Tentu keluarga-keluarga Allah, ahlullah, mereka yang kenal kepada Allah. Maka seorang wali akan mengenal jika ada wali yang diangkat. Mungkin lewat pencirian kalamnya, lewat pencirian ma'rifat yang ajarkannya, atau memang bertemu secara rohani bahkan fisik dengan mereka. Nabi-nabi terdahulu itu bisa mengenal sesama mereka ketika bertemu di alam malakut jabarut. Sayyidina Muhammad SAW bertemu dengan orang yang belum pernah dia temui sebelumnya. Salah satu kuburan di daerah Yerusalem atau Palestina, ternyata di situ dia melihat seorang sosok yang sedang sholat di dalam kuburnya. Apa kata beliau? Marartu bi Musa wa huwa yusalli fi qabri. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Aku melewati sosok Musa. Dari manakah Nabi Muhammad tahu itu Musa? Tentu karena ruh mengenal ruh. Inilah yang terjadi pada salah seorang yang datang kepada Uwais Al-Qarni, lalu Uwais Al-Qarni memanggil namanya. Lalu orang itu bertanya, bagaimana engkau mengetahui namaku, wahai Uwais? Beliau mengatakan, arafat ruhi ruhak. Ruhku mengenal ruhmu. Maka muncullah sebuah kaidah dari kalangan ulama kita, la ya'riful wali illa wali. Tidak mengenal wali kecuali wali. Wali yang mana? Wali yang mastur. Adapun wali yang masyhur, yang tidak wali pun mengenal bahwa orang ini wali. Sebenarnya ada tingkatan lain dari para wali. Ada wali yang am, wali yang umum. Ini masuk ke wali orang-orang yang masyhur atau orang-orang yang soleh. Karena Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali setiap orang beriman. Maka seorang beriman adalah wali Allah. Itu disebut wali am, wali yang umum. Ada wali yang khas. Ini yang kita bahas tadi. Wali yang mempunyai keistimewaan ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah, dan ruhnya sangat dekat kepada Allah. Ketika Allah mengatakan, inni qarib, aku sangat dekat, dia sangat mengerti kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi kekasih-kekasihnya. Semoga kita dapat mengenal kekasih-kekasihnya. Allahumma ja'alna min awliyaika wa ahibbaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.